Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan kedatangan Babang Tampan Xiaoyan yang tiba-tiba sehingga membuat semua orang terpana, lalu sesaat kemudian kegembiraan liar pun tiba-tiba melonjak, meskipun saat ini pemuda itu tampak telah dewasa setelah beberapa tahun, namun wajahnya yang sangat dikenal masih sangat dikenali oleh banyak orang dalam sekejap. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum mendengar seruan gembira ini. Dan baru saja dirinya bicara tiba-tiba alisnya sedikit terangkat, lalu sesosok muncul di belakangnya dengan cara seperti hantu dan angin telapak tangan yang tajam dengan kejam menghantam punggung Xiaoyan. Serangan menyelinap yang tiba-tiba ini menyebabkan banyak orang terkejut dan memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati, lalu ledakan dengan suara terendam tiba-tiba muncul ketika teriakan tersebut muncul. Lalu wajah semua orang menjadi terpana ketika mereka melihat ahli dari Sekte Singa yang mendalam yang berada di kelas Dozun justru terbang mundur tanpa alasan, lalu darah juga dimuntahkan dari mulut orang tersebut dan matanya dipenuhi dengan kejutan, karena dirinya bahkan tidak bisa melihat Xiaoyan yang menyerang, lalu Xiaoyan bahkan tidak berbalik saat dirinya melukai seorang elit Dozun hingga muntah darah dan menarik diri. Setelah itu Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya dan memperhatikan di mana aliansi Yan sedang kewalahan. Xiaoyan pun dengan lembut melambaikan tangannya dan berkata, sebaiknya mereka mulai ofensif. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan gelombang energi yang mengguncang bumi tiba-tiba dari udara tidak jauh setelah Xiaoyan melambaikan tangannya. Suara gemuruh suara angin muncul satu demi satu dan semua orang yang hadir melihat lusinan sosok melangkah di udara di langit. Saat ini mereka muncul seperti bintang jatuh saat mereka muncul di atas dinding dalam beberapa kilatan, dan orang-orang kuat dari aliansi Yan dan Sekte Singa yang mendalam tiba-tiba menghirup udara sejuk ketika lusinan sosok ini muncul di atas dinding. Lalu saat ini mereka telah menemukan bahwa kelompok besar ini terdiri dari elit Dozun, Xiao Ding, Hai Bodong dan yang lainnya menatap sosok manusia yang tergantung di langit dengan ekspresi tercengang, dan setidaknya ada 30 orang yang hadir dan dengan kata lain ada 30 orang elit Dozun. Tentu saja barisan yang menakutkan seperti itu dapat mendominasi faksi manapun di wilayah barat laut. Lalu pada saat ini banyak mata seketika menatap pemuda berpakaian hitam yang memeluk Xiao kecil, lalu beberapa kejutan pun melonjak di dalam hati mereka. Setelah itu kegembiraan karena lolos dari bencana diam-diam memenuhi hati mereka. Tentu mereka masih jelas menyadari bahwa Sekte Singa yang mendalam sangat kuat, akan tetapi hati mereka entah kenapa merasa lebih aman ketika mereka melihat Xiaoyan telah pulang kampung. Tidak lama tetua Hu pun tertawa ke arah langit dan berkata, semuanya segera menyerang, dan izinkan mereka merasakan betapa kuatnya Dozun di bagian barat laut benua itu. Dirinya pun melangkah melalui udara kosong dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa mendalam. Lalu para ahli yang tersisa di belakangnya juga tertawa dan menembak ke depan dengan doki yang mengerikan mengguncang benteng. Sedangkan di sisi lain Xiaoyan hanya tersenyum melihat situasi yang berubah. Dirinya menarik matanya dan menatap gadis di lengannya. Saat ini dirinya telah menatapnya dengan mata hitam pekatnya yang besar untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun dengan lembut bertanya, siapakah nama gadis tersebut? Gadis tersebut pun menatap ke arah Xiaoyan dan menyebutkan namanya, saya bernama Xiao. Meskipun gadis tersebut tidak akrab dengan penampilan Xiaoyan, namun perasaan khusus terkait yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan dirinya tidak memiliki kewaspadaan terhadap Xiaoyan, meskipun jawabannya benar-benar terus terang akan tetapi mengandung rasa malu, dan perasaannya tidak biasa melonjak di dalam hati Xiaoyan ketika dirinya melihat Xiao kecil yang lucu. Xiaoyan pun tersenyum dan mencubit hidung kecilnya sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao mengetahui siapakah Xiaoyan? Xiao kecil dengan serius menatap ke arah Xiaoyan, lalu sesaat kemudian dirinya akhirnya menggunakan bisikan yang lembut dan bertanya, apakah Xiaoyan adalah ayahnya? Kata-kata lembut tersebut ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sehingga menyebabkan hatinya bergetar hebat, dan perasaan melonjak di sekujur tubuhnya seperti air banjir, lalu senyum yang sangat cemerlang dan hangat perlahan mekar di wajahnya.
dan bersamaan dengan itu teriakan nyaring gembira tiba-tiba bergema saat Xiao Yan memeluk Xiao Xiao kecil. Xiao Yan pun menoleh dan melihat seorang pria dengan cepat menggulingkan kursi rodanya, lalu beberapa kegembiraan pun melonjak di hati Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya tertawa. Xiao Yan pun segera bertanya, "Bagaimana kabar dari kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua?" Wajah Xiao Li yang awalnya gelap dan dingin saat ini dipenuhi dengan kegembiraan, lalu dirinya menyerbu dan dengan kasar menarik Xiao Yan ke pelukan besarnya, sedangkan tangannya dengan paksa menepuk bahu Xiao Yan. Dirinya pun segera menatap Xiao Yan di depannya dan bertanya, "Apakah Xiao Yan baik-baik saja?" Bahkan seorang yang sedingin Xiao Li pada saat ini benar-benar menjadi bersemangat. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiao Ding pun segera mengamati Xiao Yan. Dirinya sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata, "Hal itu benar-benar bagus, dan tampaknya saat ini Xiao Yan masih belum terlambat untuk mengadakan pesta." Lalu beberapa tokoh lainnya pun bergegas mendekat sementara Xiao Yan mengangguk, dan tawa yang akrab menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan melihat banyak wajah yang dikenalinya yang diantaranya ada penjual es dawet pengkolan Hai Bodong, Fama si Duta Bodrex dan Raja Pil Obat Kuat Guhe. Setelah itu sosok merah pun bergegas mendekat sementara Xiao Yan menangkupkan tangannya ke sosok tua yang sudah dikenalinya ini. Dirinya pun menarik Xiao Xiao ke pelukannya. Setelah itu matanya yang cantik terus menyapu tubuh Xiao Xiao karena takut akan kecelakaan sekecil apapun yang terjadi padanya. Xiao Yan mengamati wanita menyihir di hadapannya ini. Tentu dirinya masih tampak halus dan bervolume meskipun mengenakan baju besi merah yang ketat. Kelembutan juga muncul di mata Xiao Yan ketika dirinya dengan lembut memanggil Kailin. Sosok Kailin yang cantik menegang ketika dirinya mendengar suara Xiao Yan, lalu dirinya akhirnya mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik agak rumit saat dirinya menatap pria muda berpakaian hitam di hadapannya. Dirinya pun segera mengusap kepala Xiao Xiao sambil berkata, "Saya pikir jika Xiao Yan tidak akan kembali." Suara Kailin ini mengandung beberapa kemarahan sementara itu juga menyembunyikan beberapa keluhan. Karena selama bertahun-tahun ini dirinya sebagai seorang wanita tidak hanya harus membesarkan anak ini, namun dirinya juga harus mengembangkan aliansi Yan, bahkan dirinya juga telah menghadirkan semua permasalahan ini dan semua beban ini telah diserahkan kepadanya gara-gara Xiao Yan si Bang Toyib. Lalu Xiao Li pun segera menepuk bahu Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya berbicara. Xiao Li berkata kepada Xiao Yan, "Saudara ipar perempuan mengalami kesulitan selama bertahun-tahun ini, jadi Xiao Yan seharusnya tidak mengecewakannya, karena jika tidak maka Xiao Li dan kakak laki-laki Xiao Yan akan menjadi yang pertama menentang Xiao Yan." Hai Bodong dan yang lainnya pun di samping mengangguk setuju, lalu mereka berkata bahwa apa yang dikatakan Xiao Li memanglah benar, dan mereka harus berterima kasih kepada Kailin selama bertahun-tahun ini. Sedangkan Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya permintaan maaf pun tiba-tiba melonjak di hatinya. Dirinya mengambil 2 langkah ke depan lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk pinggang lembut yang seperti ular itu. Xiao Yan mengabaikan perjuangan Kailin dan menariknya ke pelukannya sebelum akhirnya dirinya dengan lembut berkata, "Abang minta maaf tante karena semuanya telah menjadi sulit bagi Kailin." Bahkan atas hal ini seorang sekuat Kailin merasakan hidungnya menjadi berair ketika dirinya mendengar suara lembut di samping telinganya. Terlepas dari seberapa kuat dirinya bertindak di mata publik, namun dirinya tetap saja hanya seorang wanita, apalagi dirinya adalah seorang wanita yang telah menetap dan hatinya pasti akan merasakan beberapa keluhan ketika suaminya pergi selama bertahun-tahun. Akan tetapi keluhan ini tiba-tiba menghilang setelah mendengar 2 kalimat lembut dari Xiao Yan. Meskipun keluhan di hatinya telah menghilang, namun Tante Kailin yang keras kepala masih menggertakkan giginya dan membentak Xiao Yan. Kailin berkata, "Jangan berpikir bahwa dirinya akan melepaskan Xiao Yan karena hal ini." Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya dengan lembut mencubit wajah Xiao Xiao kecil. Dirinya berkata kepada Kailin agar menyerahkan sisanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun menoleh ke arah Xiao Xiao kecil dan berkata, "Xiao Xiao adalah putri yang baik dan harus mengikuti ibunya."
Xiao Xiao kecil pun mengangguk dan berbicara dengan nada yang lembut dan malu-malu, "Semoga ayah melakukan semuanya yang terbaik." Kailin juga memperingatkan Xiao Yan agar hati-hati karena ada banyak elit Douzun di sisi lawan. Kemudian Xiao Yan pun tersenyum dan melangkah ke udara, lalu dirinya perlahan berjalan menjauh dari dinding sementara matanya melirik pria besar berambut emas. Pria itu pun dengan murah menatap Xiao Yan dari kejauhan. Saat ini si Tian menatap tajam ke arah Xiao Yan dan bertanya, apakah dirinya yang bernama Xiao Yan? Sedangkan si Tian yang telah menyaksikan Xiao Yan memeluk Kailin sebelumnya, sehingga membuat kecemburuan yang kuat muncul di dalam hatinya. Meskipun dirinya belum mengambil benteng kuning misterius, namun dirinya sudah menganggap Kailin sebagai miliknya, sehingga bagaimana dirinya bisa menahan dinodai oleh orang lain. Sementara itu Xiao Yan pun bertindak seolah-olah dirinya tidak mendengar teriakan dingin dari si Tian. Tentu saja si Tian segera menjadi marah setelah melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun benar-benar mengabaikannya dan pedang besar di tangannya tiba-tiba ditebas dengan kejam. Lalu pedang panjang 1000 meter bersinar dengan kejam menebas ke arah kepala Xiao Yan. Namun serangan yang luar biasa kuat itu gagal memaksa Xiao Yan mundur bahkan setengah langkah pun tidak. Lalu si Tian juga bukan satu-satunya orang yang terpana karena melihat hal ini. Bahkan kelompok Kailin memiliki wajah yang benar-benar tercengang, karena serangan si Tian adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Douzun tidak berani menerimanya secara langsung tanpa memasang pertahanan apapun. Si Tian pun bertanya-tanya, bagaimana ini mungkin terjadi? Sementara itu Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya saat telapak tangannya perlahan diayunkan ke arah si Tian, sehingga angin panas yang menakutkan pun menembus udara dan berkumpul menjadi tangan api besar di depan si Tian dengan kecepatan seperti gila. Kekuatan panas pun segera menabrak tubuh si Tian dan benturan pun segera terjadi saat telapak tangan terbanting ke bawah, sedangkan pertahanan Doqi yang menempel di sekitar tubuh si Tian tampaknya setipis kertas, karena mereka dihancurkan dalam sekejap dan angin yang menakutkan mengalir ke tubuhnya, sehingga menyebabkan dirinya memuntahkan seteguk darah segar. Lalu pakaian di tubuhnya pun diledakkan menjadi abu sementara tubuhnya berubah menjadi bola api yang terbang mundur dengan keras. Pada akhirnya si Tian pun bertabrakan dengan tanah. Tentu saja para ahli dari aliansi Yan dan Sekte Singa yang mendalam tiba-tiba menghirup udara dingin yang dalam, karena kepala sekte dari Sekte Singa mendalam justru tidak dapat menerima bahkan satu serangan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun mengangkat kepalanya setelah secara acak menghabisi si Tian, kemudian matanya terkunci pada kabut hitam yang jauh dan suara samar tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Xiao Yan pun berteriak, sebaiknya Tianzun ke-9 menunjukkan dirinya, dan dengan segera kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan dan sosok biru perlahan melangkah di udara. Lalu dalam beberapa kilatan sosok tersebut muncul 1000 meter dari Xiao Yan. Saat ini Tianzun ke-9 pun menatap ke arah Xiao Yan dengan sikap dingin sambil tertawa dingin. Tianzun ke-9 berkata, dirinya tadi sempat bertanya-tanya siapakah itu, dan tidak disangka jika itu ternyata adalah Xiao Yan yang merupakan seorang gelandangan yang tersesat. Namun tanpa diduga Xiao Yan saat ini memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dan dalam hal ini dirinya juga akan menangkap Xiao Yan dan membawa Xiao Yan kembali dengan yang lain. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, dirinya khawatir justru Tianzun ke-9 lah yang tidak akan memiliki kualifikasi tersebut, dan jika Xiao Yan bertemu dengan Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, maka segalanya mungkin akan sedikit merepotkan. Namun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini maka dirinya tidak lebih lemah dari Tianzun ke-9, dan jika mereka bertukar pukulan maka Xiao Yan yakin bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Setelah itu Tianzun ke-9 pun dengan dingin berteriak, Xiao Yan benar-benar memiliki kata-kata yang sombong. Apakah Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan bisa angkuh dengan pertumbuhan kekuatannya? Dan hari ini Tianzun ke-9 khawatir Xiao Yan tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, karena saat ini Tianzun ke-9 juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat dengan pesat.
Hal itu karena dirinya telah melukai si Tian dengan hanya satu serangan, oleh karena itu dirinya secara alami akan sedikit berhati-hati karena mengingat sifatnya yang berhati-hati namun suka mencuri. Lalu kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 pun berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar, dan 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Lalu mata jahat mereka pun segera menyapu Xiao Yan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Mereka pun berkata, apakah itu sebenarnya adalah anak nakal tersebut? Karena ada desas-desus bahwa Hall of Soul mereka telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Kailin dan yang lainnya yang ada di benteng terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari orang-orang ini. Tentu mereka bisa merasakan aura menakutkan dari keempat orang ini. Sementara itu mata Xiao Yan pun menyapu 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul, dan ketiganya jelas ahli dari Hall of Soul. Lalu kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Dozun, sehingga dengan demikian mereka relatif kuat. Dan tampaknya ini adalah 4 ahli Dozun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiao Yan. Lalu tidak lama sebuah tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiao Yan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa oleh Yao Lao, dan karena barisan yang menakutkan yang dibawa Xiao Yan, aliansi Yan telah menstabilkan situasi, sedangkan para ahli musuh yang telah menyerang di dinding telah dieliminasi, sehingga individu yang tersisa dari Sekte Singa Mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya. Tentu saja hal itu karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Dozun ini. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dirinya melihat 3 tetua Hu, lalu dirinya segera tertawa dingin dan dari kelihatannya dirinya telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Tianzun ke-9 pun segera berkata, tidak disangka bahwa mereka sekumpulan tua yang menolak untuk mati juga datang, dan sepertinya mereka benar-benar hidup terlalu lama hingga otaknya pun tertipu. Kakak tertua Hu pun meringkuk mulutnya sebelum akhirnya tertawa. Dirinya berkata, orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul, akan tetapi mereka tidak akan pernah takut sedikit pun, dan dunia ini sangat besar. Jadi apakah Tianzun ke-9 berpikir bahwa Hall of Soul dapat mendominasinya? Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepada kepala pavilion junior, sementara mereka bertiga akan mengurus 3 lainnya. Dan bagaimanakah dengan hal ini? Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tetua Hu. 3 tetua Hu juga bintang 8 Dozun dan tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Kakak tertua Hu pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya Doki melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, sedangkan saudara Hu kedua dan ketiga pun mengikutinya dari belakang. Lalu setelah itu mereka pun berpisah dan bergegas menyerang 2 tetua berjubah hitam lainnya. Pada saat ini Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dirinya melihat 6 orang yang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Tentu dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah, sehingga kilatan dingin pun melintas di mata Tianzun ke-9 sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dirinya mengepalkan tangannya dan tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul, kemudian pada akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Dan pada saat yang sama kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyaknya tatapan. Wajah para ahli aliansi Yan di benteng menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Lalu mereka pun bergumam bahwa kecepatan itu benar-benar sangat cepat. Namun Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, aduh, kecepatan seperti itu masih belum cukup. Lalu dirinya pun melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Kemudian sosok ilusi segera muncul dari tempat yang digapai oleh telapak tangan Xiao Yan, dan telapak tangan yang gelap dan dingin bertabrakan dengan tangan dari Xiao Yan, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan angin yang mengandung. Lalu hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang pun seketika terguncang sampai menjadi terdistorsi.
lalu angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, akan tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan pun dikeluarkan dari temboloknya saat dirinya dipaksa mundur lebih dari belasan langkah, sehingga perasaan terkejut pun segera melonjak ke wajahnya, karena setelah pertukaran awal ini dirinya tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 jelas ingat ketika dirinya bertemu dengan Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Saat itu Xiao Yan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dirinya telah merasakan bahwa aura Xiao Yan telah melonjak, namun dirinya tidak menyangka peningkatan besar ini akan mencapai tingkat yang menakutkan. Sementara itu para ahli aliansi Yan yang berada di benteng bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan menang dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan pun muncul di mata mereka, karena dengan mampu memaksa Tianzun ke-9 yang merupakan bintang 8 Douzun kembali, maka kekuatan Xiao Yan saat ini sudah pasti telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzun. Paman Es Hai Bodong dan yang lainnya pun saling berhadapan dan mereka bergumam, Xiao Yan baru saja mencapai kelas Do Huang ketika dirinya pergi pada saat itu, namun dalam beberapa tahun ini justru kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa, mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong pun menghela nafas tidak berdaya, karena selama tahun-tahun ini dirinya hanya mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi Yan untuk menerobos ke kelas Douzong, dan setelah mengalami banyaknya kesulitan awalnya dirinya berpikir bahwa dirinya cukup cepat, akan tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiao Yan, sedangkan di arena pertempuran Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya ketika dirinya melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Xiao Yan pun berkata dengan lantang, "Tidak terasa sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, namun saat ini Tianzun ke-9 bahkan belum meningkat sedikit pun." Wajah Tianzun ke-9 pun segera berubah sedikit hijau ketika mendengar kata-kata dari Xiao Yan. Dirinya pun berkata, "Masih terlalu dini bagi Xiao Yan untuk senang." Lalu sebuah segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan teredam keluar dari temboloknya. Kemudian udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan energi setinggi ribuan meter. Setelah teriakan ini terdengar, angin besar pun segera bersiul dan menyerang ke arah Xiao Yan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat Tianzun ke-9, Xiao Yan melangkah maju melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Lalu banyak bayangan yang muncul dan menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Lalu beberapa telapak energi besar yang tidak bisa dihindari dengan paksa dihancurkan dengan jentikan pergelangan tangan Xiao Yan. Xiao Yan pun melangkah lebih dekat dan lebih dekat lagi ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, namun sejauh ini dirinya tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sedikit pun. Melihat pertempuran ini maka semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Lalu tidak lama ledakan pun segera terjadi ketika api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan menatap Tianzun ke-9 yang ekspresinya sedikit pucat. Saat ini mereka berdua adalah bintang 8 Douzun, akan tetapi kekuatan Xiao Yan telah melampauinya berkali-kali. Lalu dengan menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor naga phoenix maka serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat melukainya. Pertempuran ini benar-benar tidak memiliki arti dari awal, sehingga ekspresi Tianzun ke-9 pun seketika berubah menjadi sangat jelek. Lalu dirinya pun bergumam, Xiao Yan tidak hanya berada di bintang ke-8, melainkan berada mencapai puncak bintang ke-8. Dan orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat dan dirinya tidak bisa lagi menandinginya. Tianzun ke-9 pun dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kakinya ke udara kosong yang menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Xiao Yan pun nyengir sebelum akhirnya berteriak, karena Tianzun ke-9 sudah di sini mengapa dirinya harus pergi secepat itu.
lalu tubuh Xiao Yan pun perlahan menghilang dan dirinya sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dirinya muncul. Tangan kanannya dengan lembut menamparkan udara kosong dan sekelompok cahaya hitam menyebar dengan cepat sambil disertai dengan aura penghancur yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 pun tiba-tiba menjadi pucat saat dirinya merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini maka melepaskan skill Dou kelas Tian yakni Great Heaven Crescent Palm seperti sabit Dewa Kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 pun tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya ditutupi dengan aura kematian. Dirinya melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak dengan kejam ketika dirinya meminta tolong untuk diselamatkan kepada kakak keempatnya. Mendengar teriakan tiba-tiba dari Tianzun ke-9, tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut. Lalu penglihatan tepinya menangkap pemandangan tanah di bawah yang diwarnai merah dengan darah segar, dan dari kelihatannya Hall of Soul ini memang memiliki arti tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Xiao Yan pun segera berkata, terlepas dari apakah ada pembantu maka dirinya akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Cahaya ganas pun melintas sesaat kemudian saat dirinya tiba-tiba mendorong tangannya ke depan, dan tingkat di mana lingkaran cahaya hitam menyebar tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dirinya merasakan energi menakutkan di belakangnya, lalu Douqi meletus dari tubuhnya sebelum dirinya mengayun ke belakang, akan tetapi tidak peduli bagaimanapun dirinya membalas kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat sedikit pun. Perlawanan itu pun sia-sia terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berjuang, sehingga wajahnya juga menjadi pucat saat teriakan tajam sekali lagi terdengar ketika dirinya memanggil kakak keempat. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan tanah yang bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar, dan dalam sekejap mata jurang yang dalam yang panjangnya beberapa ribu meter muncul di depan banyak tatapan yang tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa teriakan tajam yang tidak tertandingi segera samar-samar dipancarkan. Munculnya jurang yang dalam ini mengejutkan Xiao Yan yang berada di langit, karena tidak terduga bahwa makhluk seperti itu bersembunyi di tanah, dan tampaknya orang-orang dari Hall of Soul telah bersiap. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya namun reaksinya tidak lambat. Lalu dirinya pun mendorong tangannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Teriakan menyedihkan pun segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam, dan kekuatan sobek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya dalam sekejap, dan itu pun merobek lengan Tianzun ke-9 hingga menjadi buram. Dan jika dirinya tidak melepaskan semua douqinya untuk memblokir kekuatan, maka sobekan lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun tidak langsung hilang namun kekuatan sobek masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot pembuluh darah bahkan tulangnya meledak dan berubah bentuk dengan cepat. Setelah itu Xiao Yan pun dengan dingin berteriak setelah dirinya berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan hisap dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik seluruh tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retakan pun segera terdengar dan hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan ini. Dirinya mengatupkan giginya dan menggulung tangannya menjadi pisau dan memotong lengannya sendiri. Xiao Yan pun terkejut ketika dirinya menyadari bahwa Tianzun ke-9 telah bertindak kejam. Xiao Yan pun tertawa di dalam hatinya dan lingkaran cahaya hitam sekali lagi melesat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Hal ini pun menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Lalu beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat dalam di bawah. Suara angin yang deras muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 meter meletus. Cahaya pun berubah menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerang ke arah Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dirinya merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah.
Akan tetapi dirinya tidak berbalik untuk menerima serangan itu, justru sebaliknya matanya gelap dan dingin saat dirinya menatap wajah Tianzun ke-9 yang menunjukkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dirinya dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Pada akhirnya lingkaran cahaya hitam pun melahap tubuh Tianzun ke-9. Lalu teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dimakan olehnya. Tentu dirinya benar-benar tidak mengharapkan Xiao Yan untuk sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Lalu tidak lama benturan pun terjadi dengan naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan saat cahaya lingkaran hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan Xiao Yan dengan kejam cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit, menyaksikan cahaya darah yang menyebar yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah. Ekspresi kelompok Kailin di benteng pun seketika berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menanggung pukulan ini, karena energi menakutkan yang terkandung di dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Dozun di tempat. Benteng pun telah turun ke dalam keheningan yang mati, meskipun masih ada beberapa kegembiraan dari sebelumnya, akan tetapi kegembiraan itu dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Keheningan ini pun berlanjut selama lebih dari belasan detik saat hati semua orang tenggelam. Lalu tidak lama sosok Urus pun melangkah di udara saat dirinya perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba meletus dari benteng ketika sosok Urus itu muncul di depan mata mereka. Kailin dan yang lainnya pun menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Sementara itu sebuah seruan keheranan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan tersebut. Suara cairan pun mengalir menjadi lebih keras di depan banyak pasang mata, dan sesaat kemudian warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam dan itu adalah laut merah yang ganas, sedangkan di dalam lautan darah yang mengalir ada sosok berwarna merah darah yang perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suara serak pun segera bergema di langit ketika dirinya berkata, Xiao Yan memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala aula. Xiao Yan memang memiliki kemampuan untuk dibanggakan. Xiao Yan pun mempelajari sosok manusia yang berada di bawah ini, dan pada saat ini orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah dan rambutnya yang panjang berwarna merah tua, lalu mata merahnya menyebabkan hati seorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah itu. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari sekte singa mendalam tercengang, bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di tongkrongan mereka. Di sisi lain 3 ketua Hu yang bertarung melawan 3 ahli dari Hall of Soul telah berhenti karena adegan ini, lalu mata mereka dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka mengatakan dengan suara yang dalam, itu adalah Sue He Zunze. Xiao Yan pun seketika mengangkat alisnya setelah mendengar nama Sue He Zunze. Kakak tertua Hu pun segera berbicara dengan ekspresi serius, sebaiknya kepala paviliun junior berhati-hati, karena orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah, dan keterampilan besar transformasi darahnya sangat misterius, bahkan banyak ahli tingkat atas telah meninggal di tangannya pada saat itu. Namun dirinya tiba-tiba menghilang dan sepertinya dirinya telah bergabung dengan Hall of Soul. Sosok manusia yang berdiri di lautan darah pun mengangkat kepalanya dan tertawa. Dirinya berkata, itu adalah namanya yang lama, dan mereka semua sekarang dapat memanggil dirinya sebagai Tianzun keempat atau mungkin Sue He Tianzun. Pada saat ini Xiao Yan pun menyipitkan matanya setelah mendengar bahwa sosok tersebut adalah Tianzun keempat. Aula jiwa benar-benar memiliki banyak ahli yang tersembunyi, dan orang ini seharusnya menjadi puncak kelas Dozun bintang ke-9, lalu dirinya hanya selangkah lagi dari kelas Banseng dan tidak terduga bahwa Hall of Soul akan mengirim ahli seperti itu. Tidak lama Tianzun keempat pun segera berkata, awalnya dirinya tidak ingin campur tangan, akan tetapi orang tua itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tangan Xiao Yan. Dan karena ini masalahnya maka izinkan dirinya untuk bertindak atas namanya.
lalu dirinya akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Setelah itu lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar. Setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar, kabut darah pun menyebar dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat ini. Namun sayang, sebelum Tianzun keempat menyerang justru dirinya ditelepon oleh Bude Yanti. Hal ini dikarenakan hari ini dirinya jatuh tempo, sehingga dia harus segera membayar hutangnya ke Bude Yanti yang sedang menunggu di warung kebanggaan.